Outing 2025 memiliki kriteria. Yang pertama, manajemen memutuskan untuk kegiatan outing Pakuwon 2025, karyawan yang berhak mengikuti adalah karyawan memiliki masa kerja minimal 6 bulan, yang terakhir masuk bergabung tanggal 30 November 2024. Jadi kalau ada karyawan yang masuk tanggal 1 Desember 2024, mohon maaf, belum bisa mengikuti kegiatan outing. Yang kedua, setelah sosialisasi yang dilakukan di masing-masing bisnis unit, HRD akan mengirim data Excel berupa nama, departemen, batch, ukuran kaos yang harus diisi segera oleh masing-masing pimpinan unitnya atau pimpinan departemen, yang nanti diketahui oleh HR dan GM unitnya, yang mana data tersebut akan kita tunggu maksimal tanggal 7 Maret 2025. Bagi karyawan yang sudah terdaftar, maka wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan outing. Nggak ada yang bikin outing sendiri. Jadi nggak ada yang misalnya kita nyampe di hotel, memilih untuk tidak mengikuti kegiatan, tapi dia memilih misalnya main ke Malioboro sendiri, main ke mana sendiri, dan lain-lain. Yang kelima, jika ada karyawan yang terlambat menghadiri kegiatan outing, padahal dia sudah terdaftar, maka yang bersangkutan diminta untuk mengembalikan seluruh biaya investasi outing sebesar 2,9 juta. Kalau udah ada karyawan yang memilih permainan tapi tidak mengikuti permainan, maka wajib mengembalikan biaya 200.000. Jadi kita akan buat permainan, Bapak Ibu sekalian. Permainan yang pertama adalah lavatur, permainan yang kedua itu adalah VW Tour, City Tour. Nah, yang disampaikan di pasal nomor 5 House of Rules adalah satu, karyawan nanti semuanya akan berangkat dengan titik yang sama, yaitu di Gandaria City. Jadi mau teman-teman bekerja di Bekasi, di Blok M, di Gancit, ataupun di Blok Bekas, semua akan berangkat pada titik yang sama, yaitu Gandaria City. Bagi karyawan yang terlambat datang, silahkan susul nanti di kilometer 209. Bagi karyawan yang memang terlambat banget, silahkan susulin kita nanti di Jogja. Kalau karyawan yang terlambat, tapi dia nggak mengikuti kegiatan outing dengan hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan biaya 2,9 juta. Berikutnya lagi, karyawan yang sudah terdaftar tetapi memiliki hal yang tidak bisa ditinggalkan atau uzur berupa sakit, duka cita, melahirkan, bencana alam, itu wajib menginformasikan kepada atasannya, disesuaikan kepada HCBP-nya dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Surat sakit, atau misalnya duka cita, kelahiran, bencana alam, dan lain-lain. Berikutnya, kegiatan karyawan ini untuk outing 2025 wajib mengikuti seluruh tata tertib dan kegiatan outing. Segala hal yang di luar hal tersebut maka akan dikenai sanksi yang berlaku. Contoh, mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, misalnya berbuat onar, misalnya mabuk-mabukan, misalnya nanti berbuat asusila dan lain-lain, maka perusahaan bisa mengenai Bapak dan Ibu sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Karyawan sama seperti di pasal nomor 7, dilarang berbuat asusila, merokok di tempat yang tidak diperkenankan, seperti misalnya kamar hotel yang jelas-jelas itu tidak boleh untuk merokok, kalian merokok misalnya. Lalu berbuat onar, memiliki acara sendiri, mengambil barang yang bukan miliknya dari bagian paket pelayanan outing. 9. Jika terjadi kehilangan, kerusakan yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan dari karyawan, maka itu menjadi tanggung jawab karyawan itu sendiri. Yang ke-10, jika terjadi satu dan lain hal, maka karyawan wajib menginformasikan kepada panitia dan juga karyawan wajib membawa obat-obatan pribadi selama kegiatan outing. Berikutnya. Nah, outing di tahun 2025 ini kita memiliki tujuan yang tadi saya sampaikan sebelumnya, 3 pelaksanaan outing yang terakhir di tahun 2022. Kita ada kegiatan Amazing Race dengan tujuan Bandung lagi dengan judul Go to the Extra Mile, dengan kegiatan utamanya rafting dan paintball. Di 2025 kita berangkat dengan judul Rise to the Challenge,
dengan permainan utamanya adalah lava tour dan city tour menggunakan kendaraan VW. Berikutnya, oke, inilah jadwal keberangkatan kita Bapak Ibu sekalian. Kita akan berangkat dengan 3 batch, di mana batch pertama itu di 16, 17, 18 Juni, batch kedua 18, 19, 20, dan batch ketiga 23, 24, 25 Juni. Akan terjadi persilangan karyawan di batch 1 dan batch kedua. Batch pertama tanggal 18 pagi itu pulang dari Jogja. Sedangkan batch kedua di 18 pagi baru berangkat dari Gandaria. Jadi kepada para HOD atau perwakilan karyawan yang ada di Zoom, mohon perhatikan baik-baik pada saat persilangan jadwalnya supaya tidak mengganggu operasional pekerjaan di masing-masing unitnya. Kalau di batch ketiga tidak terlalu mengganggu karena kita berangkat di tanggal 23, 24, tanggal 25. Untuk transportasi yang dipilih untuk tahun ini, manajemen sangat merekomendasikan untuk panitia melakukan pemesanan bis dengan bis yang menggunakan fasilitas AC dan toilet. Sampai saat ini kita masih menunggu final call dari manajemen, kita akan menggunakan merek apa keberangkatannya. Opsi-opsi yang ada seperti yang ditampilkan di depan, ada bis dari Rezeki Gemilang, ada dari PO Harapan Jaya, dan juga dari Bluebird. Nah, kita masih menunggu dari final call manajemen masih menggunakan merek apa, tapi ada kendala sedikit untuk penggunaan merek Bluebird. Memang Bluebird tidak memiliki banyak bis yang memiliki toilet dan AC. Jadi kalau misalnya kita memilih Bluebird, akan terjadi belang merek yang akan nanti berangkat. Berikutnya lagi, peserta outing. Peserta outing jika ditarik dari data karyawan, kita memiliki karyawan yang eligible untuk mengikuti outing sebanyak 1.333 karyawan. Yang kalau kita average secara total, kita bisa berangkat sekitar 420-an packs per batch-nya. Selanjutnya, 3 hari secara padat sekali untuk rundown-nya. Kita akan berkumpul di Gandaria City untuk seluruh bisnis unit, di mana per batch-nya kami menghitung estimasi akan ada sekitar 9 sampai dengan 10 bis yang akan kita pesan per batch-nya. Kita berkumpul jam 6.15 karyawan akan diabsen di atas bus, dan 6.30 kita akan berangkat. Alur keberangkatan dari Gandaria dan tol utara Trans Jawa. Kita hanya istirahat dengan 2 kali ke titik istirahat. Titik yang pertama sekitar pukul setengah 11 itu di KM 206. Titik yang kedua kita akan makan siang di daerah Wellery. Kita akan exit tol dulu, sekitar 5 sampai 10 menit dari exit tol kita akan makan siang di sana. Setelah itu, kita akan terusin perjalanan melalui tol Trans Jawa, di mana target dari panitia, kita akan check-in jam 5 sore. Belajar dari 2 pengalaman tahun terakhir, dalam metode pemberian kunci kamar, kami akan mengusahakan 2 cara yang terbaik, masih kami timbang. Cara yang pertama adalah kunci kamar akan dibagikan di atas bis menjelang sampainya di hotel. Jadi turun dari bis, kalian udah langsung masuk ke kamarnya masing-masing, sesuai dengan pembagian distribusi kamar. Gak ada lagi yang namanya riuh antrian panjang di depan. Atau yang kedua, kami akan menyediakan 4 sampai 5 stand khusus meja, di mana Bapak dan Ibu sekalian sudah kita arahkan, misalnya contoh Bu Rima, ambil kunci kamarnya di desk nomor 1. Lalu Mas Wawan misalnya di desk nomor 2. Jadi nggak antri lagi panjang kayak 2 tahun terakhir. Yang berikutnya, saat kita udah check-in jam 5, Bapak dan Ibu nanti akan kita arahkan untuk makan malam dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Untuk area makan malam, kita akan pindahkan ke area ballroom, dan saat makan malam, itu nanti kita akan ditemani sama hiburan band akustik aja, sampai dengan pukul setengah 10. Nah, di hari pertama ini, Bapak dan Ibu adalah waktu yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk free time Bapak dan Ibu. Memang dari panitia, dari IO menganjurkan Bapak dan Ibu untuk istirahat. Tapi kalau Bapak dan Ibu misalnya punya
keperluan lain atau misalnya pengen eksplor Jogja, maka hanya di malam pertama Bapak dan Ibu memiliki waktu free time. Masuk ke hari yang kedua. Di hari yang kedua, Bapak dan Ibu akan sarapan pagi sama di ballroom hotelnya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu Bapak dan Ibu sudah kita minta menggunakan seragam yang kita kasih untuk kita akan bermain eye care. Permainan eye care ini berlangsung maksimal hanya 1 jam setengah, di mana nanti Bapak dan Ibu akan kita ajak bermain dengan core value Pakuwon yang baru. Setelah kita bermain eye care, kita akan makan siang di satu restoran yang kita sudah pilih. Di makan siang ini, kami akan mengajak Bapak dan Ibu untuk makan makanan khas otentik dari Jogja. Gak lain gak bukan, kita akan coba ngajakin makan Bapak dan Ibu, makanan kayak gudeg dan lain-lain. Setelah makan siang di salah satu resto di daerah Jogja, makan gudeg, nanti Bapak dan Ibu akan panitia dan IO bagi Bapak dan Ibu yang telah memilih permainan VW, City Tour, atau Jeep Lavatur akan pergi ke dua tempat yang berbeda. Kalau Lavatur akan diberangkatkan ke daerah Kaliurang, kalau untuk VW City Tour, Bapak dan Ibu akan diajak untuk pergi naik bus ke daerah Magelang. Berikutnya, kegiatan wisata Jeep ataupun VW City Tour ini akan berlangsung sekitar maksimal 2 jam. Bapak dan Ibu, kalau saya nggak keliru kemarin dari surveinya, kita akan bermain Jeep-nya itu, kita akan berangkat di titik yang pertama yaitu bunker Kaliademnya. Yang kedua kita akan ke rumah Mbah Marijan atau sisa rumahku, dan yang ketiga akan bermain di akhir untuk permainan airnya. Kalau yang VW City Tour, nanti Bapak dan Ibu akan keliling desa, keliling perkampungan dengan VW. Satu VW itu berisi 4 orang, sama ya, Jeep juga satu Jeepnya 4 orang. Itu nanti Bapak dan Ibu kalau yang bermain VW akan diberikan aksesoris topi keliling-keliling kota, keliling kampung menggunakan drone. Nanti ada pengambilan gambar dan akan ada satu titik race yang bisa dimainkan oleh City Tour. Panitia masih memilih kegiatan apa yang akan dilakukan oleh VW. Apakah nanti Bapak dan Ibu akan bermain tanah liat di situ, atau nanti Bapak dan Ibu akan kita ajakin bermain memasak rengginang. Yang rengginang itu setelah Bapak dan Ibu masak bisa dimakan sendiri. Nah, Bapak dan Ibu akan dibagi dua untuk kita berangkatkan membeli oleh-oleh. Pembelian oleh-oleh ini kita targetkan di jam 4 sampai dengan jam 5. Kalau oleh-olehnya di daerah Jeep Lavatur, Bapak dan Ibu akan kita ajak ke daerah Bapia Patok 25 Bandara. Itu pembelian Bapak dan Ibu untuk oleh. Tapi untuk yang City Tour nanti akan mencari oleh-oleh di daerah Magelang. Itu namanya Tugu Jogja, oleh-olehnya di sana. Nah, untuk oleh-oleh, insya Allah di tahun 2025 ini, bagi Bapak dan Ibu yang hendak membeli oleh-oleh, ataupun misalnya belum pengen beli oleh-oleh, panitia di tahun 2025 saat ini akan mencoba memberikan semua karyawan atau semua peserta yang ikut outing dipastikan akan mendapatkan satu box oleh-oleh dari panitia. Jadi beli nggak beli, karyawan pasti pulang bawa oleh-oleh dari paket outing yang diberikan oleh panitia. Setelah pembelian oleh-oleh, Bapak dan Ibu akan kembali ke hotel sekitar jam 6 sore, dan maksimal di jam 7.15, Bapak dan Ibu akan kita ajak ke ballroom untuk mengikuti gala dinner. Di gala dinner sendiri, acaranya kita ada pembagian door prize, grand prize, dan acaranya nanti akan ada pengisi acara berupa standar, ada MC, lalu nanti ada stand up comedy, lalu nanti ada band akustik, dan penutupan terakhir di jam setengah 11 malam. Dan setelah jam setengah 11 malam, kita akan ada istirahat. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki atau masih pengen ngobrol, masih pengen nongkrong dan lain-lain, kami merekomendasikan bahwa setelah basiannya Bapak dan Ibu mengikuti gala dinner, kita akan coba arahkan nanti Bapak dan Ibu ke area kolam renang. Di area kolam renang tersebut, pihak hotel sudah mengizinkan kami untuk misalnya kita mau nongkrong di poolnya, mau ngemil dan lain-lain. Berikutnya, acara hari ketiga
ini teman-teman tidak diwajibkan mengikuti seragam. Jadi ini adalah hari yang terakhir bebas. Bapak dan Ibu boleh pakai pakaian masing-masing. Kita akan sarapan dan maksimal check out jam 8 pagi. Pasti teman-teman akan nanya sama panitia, kenapa banget sih harus bangun jam 8 dan harus pergi jam 8? Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa saat kami melakukan survei kemarin, kami menimbang dan melihat bahwa keberangkatannya itu kalau ke Jakarta minimal 10 jam, minimal banget. Dengan keadaan bis atau kendaraannya tidak ngebut. Jadi kami mentargetkan kami harus check out jam 8 pagi dengan harapan sampai Gandaria City-nya nggak terlalu malam. Jadi inilah alasan kenapa kami memutuskan harus berangkat jam 8 pagi dan di jam 12 siang kita akan makan siang. Setelah kita akan makan siang, kita lanjut lagi perjalanan ke arah Jakarta dan di jam 4 sore, Bapak dan Ibu akan kita ajak keluar dari exit tol Subang untuk makan malam. Memang belum jam makan malam ya, masih sekitar jam 4, jam 5 sore, tapi nggak apa-apa, kita ajakin Bapak dan Ibu makan malam supaya nggak kelaparan sampai Jakartanya. Setelah kita break, sekitar jam 5, setengah 6, Bapak dan Ibu akan kita berangkatkan kembali menuju Jakarta dan estimasi sampai dengan Jakarta sekitar pukul 8:30 malam. Selanjutnya, di tahun-tahun terakhir, biasanya panitia memberikan starter pack hanya ID dan kaos. Di tahun ini, panitia membuat lebih banyak lagi item starter pack-nya. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan menerima satu tas serut dari panitia. Dalam satu tas serut itu isinya sudah ada lanyard, sudah ada ID card, sudah ada kaos combat 30S lengan panjang dengan sablon 2 sisi dan juga topi yang akan diberikan. Untuk ID card dan lanyard mohon digunakan di setiap harinya sebagai identitas Bapak dan Ibu. Tapi kalau untuk topi, untuk kaos dan tas serut ini wajib dipakai di hari yang kedua. Berikutnya, ini dia permainan lavatur dan city tour dan oleh-oleh yang tadi disampaikan sebelumnya. Kita coba lihat sedikit videonya mungkin kalau ada Mbak Dara untuk lavatur kegiatannya seperti apa, dipersilakan. Oke, selagi belum mirroring ke proyektor, mungkin Bapak dan Ibu boleh lihat di TV dulu. Ini kegiatan lavaturnya. Satu jeep hanya diisi 4 orang, safety kit berupa helm. Kita akan berangkat dari titik home base yang paling terbesar di daerah Kaliurang. Titik pertama kita akan ada di bunker Kaliadem. Semua peserta akan diajak untuk masuk ke bunkernya. Akan diberikan pemaparan penjelasan histori seperti apa bunker Kaliadem oleh tour guide-nya. Dan nanti kita akan melakukan foto di depan bunker Kaliadem dengan menggunakan foto, video, dan drone. Ini adalah titik yang terakhir. Titik yang terakhir itu adalah titik yang bermain air. Bermain air di sini kita akan bermain sekitar 3 sampai dengan 4 putaran. Akan ada potensi di mana 2 jeep sampai 3 jeep berdekatan bermainnya dengan tujuan supaya memang airnya sampai basah ke pesertanya. Jadi main basah-basahan aja di sini. Oke. Ini sudah selesai untuk yang jeep. Kita akan berpindah untuk melihat review hasil survei untuk permainan VW Tour. Permainan VW Tour-nya sama, Bapak dan Ibu sekalian. Satu VW akan dimainkan dengan 4 orang penumpangnya dengan diberikan aksesoris topi. Ini akan keliling perkampungan dan kota. Jadi kita akan berkumpul dulu satu lapangan. Kita akan mengambil foto, gambar, dan video. Setelah itu nanti kita akan jalan keliling kota dan keliling desa dengan menggunakan VW-nya. Jadi hanya cukup untuk 1 mobil aja, nggak bisa 2 mobil papasan. VW warna-warni, keliling jalan. Jadi yang demen hijau-hijau, demen yang santai, demen yang melo-melo, boleh menggunakan permainan ini, pilihan permainannya. Nah, nanti ada pilihan permainan race yang akan dipilih oleh panitia, boleh nanti main tanah liat, boleh nanti bermain rengginang, masak-masak rengginang. Nah ini dia. Ini pilihan race yang bisa dipilih oleh panitia. Ini kita nanti ada masak rengginang di sini.
Lanjut lagi jalan, terus nanti kita akan foto-foto lagi. Jadi ini hanya sifatnya city tour aja, sightseeing aja, nggak kemana-mana. Oke, cukup mungkin Mbak Dara itu aja. Kita kembali lagi ke area PPT-nya, presentasinya. Oke, nggak apa, sambil nunggu dicoba kita. Oh, udah banyak yang sudah. Jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, semua peserta yang mengikuti kegiatan outing, insya Allah akan diberikan satu box bakpia oleh panitia. Jadi beli nggak beli oleh-oleh akan dibelikan oleh-oleh sama panitia. Berikutnya, silakan mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Sekira ada teknis terkait tentang kegiatan outing 2025 dipersilakan. Perlu kami sampaikan informasi juga bahwa untuk kegiatan outing ini bagi karyawan dengan level general manager ke atas di berupa penerbangan tidak bergabung dengan peserta menggunakan bus, sedangkan untuk GM above itu menggunakan penerbangan. Misal ada karyawan yang mau kegiatan outing, Pak Reka, saya mau outing tapi saya mau naik bis pribadi, mau yang naik sleeper misalnya, atau saya mau naik kereta atau saya mau naik pesawat, manajemen memutuskan informasinya dipersilahkan sekira Bapak dan Ibu mau menggunakan transportasi pribadi. Tetapi biaya ditanggung oleh pribadi, yang kedua harus ngabarin GA unitnya atau admin departemennya dan kabarin ke HRD. Kalau saya akan berangkat menggunakan pesawat pribadi dan ketemu di Jogja. Sekira karyawan mau memutuskan untuk keberangkatan pribadi, maka Bapak dan Ibu harus mengetahui rundown dari panitia. Kalau tadi dijelaskan bahwa kita akan check-in jam 5 sore di Jogja di hari pertama, maka Bapak dan Ibu wajib hadir di hotel tersebut di jam 5 sore. Hotel yang akan kita pilih, kita kan survei Bapak Ibu sekalian dengan 3 hotel yang ada di Jogja. Kami sampaikan dulu sebelumnya, ada 3 opsi pilihan hotel yang kita survei. Yang pertama adalah Hotel Grand Diamond Jogja, yang kedua adalah Hotel Sahid Jogja, yang ketiga adalah Hotel Next G Jogja. Setelah kami melihat, menimbang dan mensurvei dan mempresentasikan kepada manajemen, maka sepertinya manajemen memutuskan kita akan mengambil hotelnya adalah Hotel Grand Diamond Jogja. Dengan tingkat okupansi, kalau kita full sekitar 400 orang per batch-nya, maka kita akan mengambil okupansi hotel itu sampai dengan 85%. Yang artinya most likely saat kita outing, hotel itu hanya pakuan aja isinya, nggak ada orang lain. Sekalipun ada orang lain, sifatnya potensinya hanya kecil, hanya per individu, nggak akan mungkin ada grup-grup lain. Jadi kegiatan outing kita di hotel itu bisa dibilang itu adalah kegiatan outing pakuan lah, sedikit dengan adanya orang lain. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Zoom atau dari offline, silakan Pak Tino, silakan Pak. Jadwal ya Pak, pertama yang perlu di tanggal 18. Sebenarnya sih buat kita tim operation itu lumayan berat sih Pak, karena 2/3 tim kita itu baru voting semua itu kan, karena kan nyampe juga yang pulang itu ya. Apakah ini jadwal ini sudah fix Pak, nggak bisa digeser-geser gitu, jadi misalkan kalau bisa batch 2 itu dari tanggal 19 gitu. Ya, thank you pertanyaannya Pak. Untuk jadwal sudah fix Pak, dari manajemen sudah diputuskan akan terjadi overlapping dan instruksi dari manajemen ke panitia diminta untuk mensosialisasikan kepada HOD, diatur sedemikian rupa supaya tidak terlalu mengganggu kegiatan dari operasionalnya. Kira-kira itu Pak. Jadi mohon maaf belum atau tidak bisa digeser ke hari yang lain. Sudah coba atur ya Pak, kan nggak ada tuh fungsinya selama batch itu yang jadwal libur tuh nggak ada gitu. Ya lah gitu susah. Nah, artinya resiko ini harus menjadi pertimbangan buat manajemen menurut saya. Artinya ini mungkin ya kita amit-amit ya kalau ada kejadian apa pipa bocor engineering ya maksud saya. Itu kan mungkin bisa jadi kita ngambil keputusan oh si A nih jangan dulu ikut deh gitu. Itu gimana tuh kira-kira kayak gitu. Pak, sekira memang misalnya terjadi satu dan lain hal yang tidak diinginkan dan karyawan itu seharusnya berangkat di batch yang kedua dan terjadi satu dan lain hal di batch kedua, maka karyawan tersebut satu tidak dibebankan untuk pengembalian investasi
Dan jika karyawan tersebut ingin diberangkatkan, maka ikut batch selanjutnya, Pak. Misalnya karyawan tersebut harus di batch kedua, ada kenapa-napa di batch kedua, maka jadwalkan yang bersangkutan masuk ke batch yang ketiga. Ini ada fleksibilitas juga ya. Ya. Tapi selama memang misalnya ada hal yang bisa dipertanggungjawabkan ya Pak, Ya, ya itu bisa didorong ke batch ketiga. Cuman kalau udah di batch ketiga, nggak mungkin didorong ke batch yang selanjutnya karena nggak ada pilihan lagi. Yes, Bu Rima. Oh, hari pertama nggak pakai seragam, Bu, bebas bajunya. Hanya di hari kedua aja. Iya, kaos pribadi. Jadi hari pertama dan hari ketiga silakan menggunakan kaos pribadi, nggak ditentukan. Tapi kemungkinan panitia nanti akan ada melakukan sosialisasi akhir untuk semua bisnis unit di bulan Mei. Di sosialisasi akhir itu nanti kita akan memberikan informasi dress code-nya apa untuk dikasih dress code yang susah-susah, jangan yang aneh-aneh. Kalau bisa dress code-nya juga jangan modal lah, nggak usah beli, yang udah ada aja. Misalnya baju full color, baju hitam dan putih, pokoknya baju yang kita semua udah punya. Minimalisir beli dan lain-lain. Itu yang lagi